Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari SID A7 untuk mempresentasikan studi proyek kami mengenai Stevens-Johnson Syndrome. Baik, untuk mempersingkat waktu, presentasi akan dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Niputu Sri Indrani Remita dengan NIM 042. Baik, di sini saya akan mulai menjelaskan mulai dari bab 1, yaitu bagian latar belakang. Emergency merupakan suatu kondisi gawat darurat yang tidak diharapkan dan juga memerlukan penanganan yang segera. Kondisi gawat darurat ini tentunya akan dapat menjadi atau dapat terjadi pada berbagai lokasi dan juga situasi, termasuk pada ranah dermatologi, yang mana salah satunya adalah SJS atau yang kita kenal dengan sebutan Stevens-Johnson Syndrome. SJS adalah sindrom reaksi mukokutan yang melibatkan lebih dari 10% dari body surface area atau area permukaan tubuh, sedangkan apabila melibatkan lebih dari 30% dan ini akan disebut dengan toxic epidermal necrolysis atau TEN. Sindrom SJS ataupun TEN ini diperkirakan terjadi pada 2 hingga 7 juta orang setiap tahunnya dan penelitian di USA menunjukkan bahwa angka kejadian SJS TEN adalah 1,58 sampai dengan 2,26 kasus setiap 1 juta orang. Walaupun angka insiden yang cenderung rendah, angka mortalitas dari SJS menunjukkan nilai yang cukup tinggi, yakni sebesar 4,8%. Sebagian besar kasus SJS disebabkan oleh reaksi obat atau drug reaction, sedangkan penyebab lainnya dapat berupa infeksi saluran pernafasan ataupun infeksi saluran pernafasan atas seperti HIV juga bisa, kemudian virus herpes, virus hepatitis, dan juga Mycoplasma pneumonia untuk yang disebabkan oleh etiologi bakteri. Di samping itu, sindrom SJS ini dapat menyebabkan berbagai macam manifestasi klinis yang merugikan, melibatkan reaksi pada kulit dan juga mukosa, dengan berbagai macam gejala awal yang berupa gejala non-spesifik, mulai dari demam, mialgia, sakit kepala, mata perih, nyeri, hingga sulitan untuk menelan. Tidak hanya berbagai macam hal yang menyebabkan gejala klinis yang merugikan, sindrom SJS ini tentunya dapat berkembang menjadi komplikasi-komplikasi serius, mulai dari komplikasi akut hingga komplikasi kronis. Komplikasi pada fase akut yang paling sering adalah sepsis dan juga kegagalan organ atau organ dysfunction. Sedangkan untuk komplikasi jangka panjang atau komplikasi kronis yang dapat muncul, yang paling umum adalah misalnya pada kulit terjadi perubahan pigmen dan juga jaringan parut, dan juga pada okular termasuk kebutaan, serta adanya gangguan ginjal. Berdasarkan latar belakang tersebutlah, maka kami dari SGD A7 menyoroti bahwa diperlukan pemahaman lebih lanjut mengenai gangguan atau sindrom SJS ini, mulai dari definisi, epidemiologi, patofisiologi, gejala klinis, dan juga cara diagnosisnya, hingga nantinya adalah penata laksanaan dan juga prognosis, sehingga kami merumuskan beberapa macam rumusan masalah seperti yang tampak pada slide, yang akan dijelaskan lebih lanjut secara tegas dan lugas oleh rekan-rekan saya. Baik, selanjutnya dapat dipaparkan kembali oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Natasha Lanari Gunawan dengan 3 digit NIM terakhir 243. Jadi SJS itu atau Stevens-Johnson Syndrome itu adalah suatu sindrom akut yang berpotensi menyebabkan kematian, di mana terjadi inflamasi dan nekrosis pada kulit dan mukosa. Dan sekitar 80% dari Stevens-Johnson Syndrome disebabkan oleh obat-obatan, dan selain obat-obatan, SJS juga dapat disebabkan oleh infeksi. SJS adalah reaksi hipersensitivitas terhadap pemicunya. Tanda dan gejala dari SJS itu ada demam, sakit kepala, dan malaise, kemudian diikuti dengan timbulnya lesi pada kulit, berupa lesi target dengan eritema, erosi, bula, vesikel, purpura, dan adanya kulit yang mengupas. SJS dapat terjadi di konjungtiva, mulut, esofagus, genitourinaria. SJS melibatkan kurang dari 10% luas permukaan tubuh, dan apabila melibatkan lebih dari 30% disebut dengan toxic epidermal necrolysis atau TEN. Baik, dapat dilanjutkan. Perkenalkan, nama saya Joko dari Dewasa bisa dengan NIM akhir 213. Baik, Stevens-Johnson syndrome jarang ditemukan tetapi bisa terjadi pada semua usia. SJS bisa terjadi karena reaksi obat. Dari studi sebelumnya mengidentifikasikan obat allopurinol, anti-epilepsi, dan beberapa antibiotik tertentu adalah obat dengan risiko tinggi sebagai penyebab SJS. SJS bermanifestasi sebagai nekrosis pada epidermal kulit dan mukosa kulit dengan bentuk berupa kulit yang mengelupas. Dari penelitian sebelumnya dapatkan insiden SJS sekitar 1,4 hingga 12,7 juta kasus per orang per tahunnya. SJS umumnya terjadi pada usia dewasa, namun SJS juga bisa terjadi pada semua usia seperti anak-anak maupun orang tua. Dan kasusnya terus bertambah seiring tahunnya. SJS lebih sering terjadi pada wanita. Selain itu, penyakit seperti HIV juga meningkatkan risiko terjadi SJS hingga 100 kali lipat dibandingkan dengan populasi umum. Dalam satu penelitian di Eropa, pasien dengan kulit hitam dan orang Asia lebih rentan terkena SJS. Baik, bisa lanjutkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang etiologi.
Jadi berdasarkan penelitian yang dilakukan telah mendapatkan kesimpulan bahwa reaksi alergi terhadap obat adalah etiologi yang paling banyak menjadi penyebab terjadi penyakit SJS, SJS-10 overlap atau 10. Ditemukan bahwa obat yang menjadi penginduksi terbanyak adalah obat acetaminophen. Kemungkinan ini terjadi karena masing-masing individu memiliki pengaruh genetik. Jika memiliki bakat alergi atau kecenderungan dengan obat acetaminophen atau obat lainnya, maka berapapun dosis acetaminophen ataupun obat lain yang diberikan kepada orang tersebut bisa menyebabkan terjadinya reaksi alergi terhadap acetaminophen dan obat lainnya. Ada satu pasien dengan etiologi yang tidak diketahui menderita penyakit penyerta pneumonia. Terdapat kemungkinan bahwa SJS yang dialami pasien diakibatkan oleh bakteri yang menjadi penyebab pneumonia, yaitu Mycoplasma pneumoniae. Kemudian infeksi memang dapat menyebabkan TEN dan SJS terjadi. Akan tetapi ditemukan angka insidensi lebih rendah dari angka insiden SJS dan TEN yang diakibatkan oleh alergi obat. Baik, perkenalkan saya Putri Gita Mahadewi Smadi dengan 3 digit NIM terakhir 024. Di sini saya akan membahas mengenai patofisiologi dari Stevens-Johnson syndrome, di mana SJS ini seringkali disebabkan oleh penggunaan obat-obatan. Obat-obatan tersebut akan menimbulkan suatu reaksi hipersensitivitas tipe 4, kemudian interaksi obat dengan sistem imun tersebut dapat menyebabkan adanya ikatan dengan major histocompatibility complex atau MHC dan reseptor sel T. Sehingga timbullah suatu reaksi imun dan teraktivasinya sitotoksik T limfosit. Setelah itu, protein-protein sitotoksik yang teraktivasi akan menginduksi apoptosis pada keratinosit di seluruh kedalaman dermis. Dan pada akhirnya akan bermanifestasi menjadi kulit yang melepuh serta mengelupas. Adapun beberapa protein sitotoksik yang diperkirakan dapat menginduksi terjadinya apoptosis pada SJS, yaitu granulisin, ligan fas-fas, perforin granzin B, tumor growth factor alpha, dan tumor necrosis factor related apoptosis inducing ligand. Menurut literatur, salah satu bukti kuat yang erat kaitannya dengan SJS adalah granulisin, di mana jika semakin tinggi konsentrasi granulisin, maka semakin tinggi pula keparahan dari SJS. Baik, berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Idewa Pramasari dengan 3 digit NIM terakhir 199. Stevens-Johnson syndrome merupakan sindrom dengan kelainan kulit berupa eritema, vesikel atau bula, dan dapat disertai dengan purpura pada rongga tubuh yang memiliki selaput lendir dan mukosa pada selaput mata. Kemudian ada pun beberapa gejala pada penderita Stevens-Johnson syndrome antara lain adalah kulit tebal dan lichenifikasi yang merupakan penebalan kulit dan tampak lebih menonjol. Ini merupakan gejala yang paling khas. Kemudian demam, tubuh terasa lelah, perih di mulut dan tenggorokan, mata terasa panas, dan batuk. Adapun tanda pada pasien antara lain bibir terasa melepuh, gatal, terdapat bercak kehitaman dan gelembung-gelembung kecil pada wajah, dada, dan punggung. Adapun kelainan utama yang dapat ditemukan pada Stevens-Johnson syndrome antara lain kelainan pada kulit, yaitu timbulnya ruam yang bisa berkembang menjadi eritema, papula, vesikel, dan bula. Kemudian kelainan pada mukosa. Di mukosa kulit, kelainan dapat berupa stomatitis yang mengenai bibir, lidah, dan mukosa mulut, dan bisa diperparah dengan timbulnya bula yang dapat pecah sewaktu-waktu dan dapat menimbulkan kerak. Kemudian, kelainan pada mata. Kelopak mata pasien dapat melekat dan apabila dipaksakan untuk membuka mata, dapat merusak epidermis dan seringkali menyebabkan peradangan atau keratitis pada kornea mata. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Feby Purnama dengan 3 digit NIM terakhir 117. Di sini akan mempresentasikan faktor risikonya. Adapun beberapa faktor risiko yang menyebabkan Stevens-Johnson syndrome, yaitu mengkonsumsi beberapa obat utama seperti sulfonamid, antiinflamasi, penisilin, barbiturat, allopurinol, antiepilepsi, dan vaksin. Beberapa penelitian juga mengatakan bahwa antikonvulan, antibiotik, dan analgesik merupakan obat utama yang diduga terkait dengan kondisi tersebut. Beberapa penelitian juga mengatakan bahwa riwayat kesehatan beberapa pasien berhubungan dengan infeksi bakteri maupun infeksi virus seperti HIV, amigdalatis, dan penggunaan antibiotik.
Serta ada juga kasus idiopatik di mana tidak ada penyebab yang berdekatan yang teridentifikasi. Baik, selanjutnya dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya John Kevin Wijaya dengan NIM akhir 185. Di sini saya akan menjelaskan terkait diagnosis dari SGS. Adapun diagnosis dari SGS ini berdasarkan klasifikasi konsensus internasional sudah membagi beberapa kriteria yang membedakan antara diagnosis dari erythema multiforme, kemudian SGS, dan juga toxic epidermal necrolysis. Adapun beberapa kriteria tersebut terdiri dari luas dari skin detachment dari body surface area yang terdampak, kemudian lesi target, kemudian lesi yang meninggi, distribusi dan juga progresivitas untuk berkembang ke arah 10. Adapun untuk klasifikasi dari SGS sendiri adalah pengelupasan kulit atau skin detachment yang kurang dari 10% dari body surface area yang terdampak. Kemudian lesi targetnya dikatakan atipikal, kemudian lesinya dikatakan tidak meninggi. Kemudian untuk distribusinya secara predominantly berdampak pada daerah terang atau torak. Kemudian untuk progresivitas untuk berkembang ke arah 10 dikatakan SGS ini masih bisa untuk berkembang ke kondisi 10. Berikutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya sebelumnya perkenalkan, saya Ditya dengan nomor digit NIM terakhir 207. Jadi untuk diagnosis banding, itu yang pertama ada erythema multiforme major. Itu merupakan suatu kondisi akut yang ditandai dengan lesi target papular, bulosa, dan nekrotik pada kulit dan membran mukosa, akibat dari reaksi hipersensitivitas terhadap obat-obatan dan infeksi. Etiologi dari erythema multiforme sebagian besar diakibatkan oleh infeksi herpes simplex virus atau HSV tipe 1 dan 2, dan Mycoplasma pneumoniae, dan juga obat-obatan yang berhubungan dengan hipersensitivitas erythema multiforme biasanya termasuk golongan antibiotik seperti penisilin. Selanjutnya untuk nomor 2, Staphylococcal Scale Skin Syndrome atau SSSS, yang merupakan salah satu infeksi kulit utama. Dengan karakteristik utama pada Staphylococcal Scale Skin Syndrome yaitu erythema disertai dengan permukaan kulit terkelupas dan tampak seperti kulit terbakar oleh cairan panas pada sebagian besar permukaan tubuh. Staphylococcal Scale Skin Syndrome mempunyai sinonim yang disebut dengan penyakit Ritter von Wintersheim, penyakit Ritter, penyakit Lyell, dan necrolysis Staphylococcus epidermis. Umumnya penyakit ini menyerang bayi yang baru lahir dan memiliki karakteristik lepuh dan pada sebagian besar permukaan superficial kulit, dan disebabkan oleh toksin exfoliatif dari Staphylococcus aureus. Saya lanjutkan. Baik, saya akan melanjutkan ke pencegahan. Sebelum perkenalkan, saya Dika Wijaya dengan 3 digit NIM terakhir 147. Ada 3 hal penting yang dapat dilakukan sebagai upaya dari pencegahan dari Stevens-Johnson syndrome itu sendiri. Yang pertama ada screening, yang kedua ada edukasi, yang ketiga ada menghindari dan mencari alternatif lain dari pengobatan. Maka screening sebelum melakukan peresepaan obat adalah metode yang efektif dalam upaya preventif terhadap pasien, terutama pasien dengan risk factor yang dapat memicu munculnya Stevens-Johnson syndrome. Penelitian mengenai screening genetik di Taiwan menunjukkan keefektifan penurunan insiden SJS dan TEN pasca pemberian dari carbamazepine. Edukasi juga tidak kalah penting sebagai upaya dari pencegahan insiden Stevens-Johnson syndrome ini. Pasien dan tenaga kesehatan perlu mengetahui faktor risiko, peningkatan kewaspadaan, menghindari penggunaan obat-obatan pada populasi yang berisiko seperti pemberian allopurinol pada pasien dengan penyakit ginjal kronis, dan mencari alternatif pengobatan lain untuk pengobatan yang berisiko seperti penggunaan febuxostat sebagai pengganti allopurinol. Tenaga kesehatan juga harus mempertimbangkan dengan baik apakah lebih besar resiko daripada manfaat yang diterima ataukah sebaliknya pada populasi yang berisiko. Bisa dilanjutkan ke selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan ke penata laksanaan. Baik, untuk penata laksanaan dari Stevens-Johnson syndrome, di mana ada beberapa prinsip penata laksanaan. Yang pertama adalah menghentikan obat yang dicurigai sebagai pencetus. Kemudian memberikan terapi suportif seperti melakukan penilaian dan tata laksana luka pada kulit, status nutrisi, serta keseimbangan cairan dan elektrolit, fungsi terhadap jalan nafas dan ginjal, dan kontrol nyeri yang adekuat.
Kemudian berikan nutrisi secara enteral pada fase akut baik secara oral maupun nasogastrik. Disarankan untuk memberikan nutrisi yaitu 20-25 kilokalori per kilogram per hari pada fase akut dan hingga 25-30 kilokalori per kilogram per hari pada fase pemulihan. Kemudian berikan terapi topikal dapat diberikan untuk mencegah kulit yang mengelupas, kemudian infeksi dan mempercepat terjadinya reepiteliasi. Kemudian perawatan luka pada kulit dapat dilakukan secara konservatif maupun pembedahan dan dapat diberikan pelembab yaitu 50% jet petroleum dengan 50% cairan parafin. Kemudian pertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit. Dengan mempertahankan keseimbangan cairan pasien, penting dilakukan untuk mencegah terjadinya hipoperfusi organ perifer. Hal ini dapat dipantau melalui produksi urin atau jika diperlukan melalui hemodinamik intraarterial dan produksi urin, pasien dipertahankan sebanyak 0,5 sampai 1 mili per kilogram per jam. Kemudian atasi juga keadaan yang mengancam jiwa pasien. Kemudian dapat diberikan kortikosteroid. Pengobatan dini dengan steroid dikaitkan dengan hasil yang lebih baik. Pertama, dapat diberikan steroid oral, diberikan dalam 24-48 jam setelah onset penyakit, dan pengurangan dosis selama 7-10 hari berikutnya. Pemberian dexamethasone direkomendasikan 8-16 mg per hari, tetapi pemberian dosis yang lebih tinggi dapat diberikan jika dianggap perlu. Dapat diberikan methylprednisolone pulse therapy atau MPT. Kemudian imunoglobulin intravena atau IVIG. IVIG digunakan dengan dosis sebanyak 1 gram per kilogram berat badan per hari selama 3 hari. Pemberian infus IVIG dapat memberikan perlindungan yang signifikan pada keratinosit sehingga membatasi perkembangan penyakit. Siklosporin. Siklosporin diberikan dengan dosis 3 mg per kilogram per hari selama 10 hari dan setelah itu dikurangi lebih dari sebulan, terdapat stabilisasi data semen epidermal. Dan selanjutnya adalah plasmapheresis atau hemodialisis, dapat digunakan untuk mengeliminasi racun serta mediator yang berbahaya pada pasien Stevens-Johnson syndrome, dan beberapa laporan studi mengungkapkan bahwa terdapat perbaikan yang cepat dan tidak ada kasus kematian yang dilaporkan pada pasien yang menjalani plasmapheresis. Baik, bisa dilanjutkan. Baik, perkenalkan saya Gusti Agung Istri Gadis Ningrat dengan NIM 18.025-11230. Di sini saya melanjutkan menjelaskan prognosisnya. Stephen Johnson Syndrome atau SJS merupakan kondisi kegawat daruratan dan berpotensi menimbulkan angka mortalitas yang tinggi. Rata mortalitas di Amerika Serikat dilaporkan sebesar 4,8%. Prognosis dari SJS dapat dihitung menggunakan Skorten dan Aldan untuk menilai perluasan dan keparahan gejala. Pada Skorten terdapat 7 kriteria untuk menentukan keparahan gejala yang terjadi, yaitu meliputi usia lebih dari 40 tahun, adanya malignansi, denyut nadi lebih dari 120 kali per menit, lepasnya epidermis lebih dari 10%, serum urea lebih dari 10 mmol per liter, serum glukosa lebih dari 14 mmol per liter, dan serum bikarbonat lebih dari 20 mmol per liter. Mortalitas yang terjadi bergantung pada jumlah skor, yaitu mortalitas lebih besar 40 kali pada mereka yang memiliki kadar bikarbonat kurang dari 20 mmol per liter. Persentase mortalitas meliputi skor 0-1 yaitu 3,2%, skor 2 12,1%, skor 3 35,3%, skor 4 58,3%, dan skor 5 lebih dari 90%. Sedangkan skor Alden digunakan saat adanya paparan terhadap obat secara berulang. Saat ini terdapat kecenderungan penurunan mortalitas SJS oleh karena perkembangan manajemen suportif yang memadai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan komplikasi dari SJS.
Pada fase akut, komplikasi tersering dari SJS adalah sepsis oleh karena barrier kulit yang tidak intak menyebabkan kontak terhadap patogen eksogen. Gagal organ dapat pula terjadi seperti gagal nafas, hepar, dan ginjal. Sedangkan pada fase kronis, komplikasi tersering adalah pada sistem okular, yaitu kebutaan, perubahan pigmentasi, dan terbentuknya scar, serta komplikasi pada ginjal. Keterlibatan mukosa dengan gula dan erosi sebelumnya dapat berisiko menjadi struktur seperti struktur esofagus. Baik, saya Natasha Eleanor Gunawan dengan 3 digit yang terakhir 243. Saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Jadi di sini Stevens Johnson syndrome atau SJS merupakan suatu sindrom akut di mana terjadi inflamasi dan nekrosis pada kulit dan mukosa. Dan sebagian besar dari kasus SJS itu terjadi akibat reaksi terhadap obat, namun SJS juga bisa disebabkan oleh infeksi. Tanda dan gejala dari SJS yaitu kulit tebal dan lignifikasi, demam, tubuh terasa lelah, perih pada mulut dan tenggorokan, mata terasa panas, batuk, dan pada kulit nampak eritema, papula, vesikel, dan gula. Kemudian diagnosis dari SJS dapat dilakukan dengan mengklasifikasikan tanda dan gejalanya sehingga dapat dibedakan dengan diagnosis bandingnya. Selanjutnya, diagnosis banding dari SJS adalah erythema multiforme mayor atau IMM dan Staphylococcal Scalded Skin Syndrome atau SSS. Selanjutnya, pencegahan dari SJS dapat dilakukan dengan melakukan screening test, edukasi pasien, dan meningkatkan pengetahuan tenaga kesehatan tentang obat yang memiliki faktor risiko besar menimbulkan SJS. Nah, kemudian tata laksana pasien SJS adalah dengan melakukan terapi suportif, terapi topikal, dan pertahankan cairan tubuh, pemberian analgesik dan kortikosteroid seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Kemudian untuk mengetahui prognosis dari SJS dapat dilakukan pengukuran dengan skor TEN dan LDN. Komplikasi dari SJS adalah sepsis, kegagalan organ seperti gagal nafas, hepar, dan ginjal, kebutaan, dan struktur esofagus. Baik, sekian presentasi dari kami dari SGDA 7 atas perhatiannya yang kami ucapkan terima kasih. Dan Om Santi 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 Om, salam sejahtera untuk kita semua.